Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Faryuta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, stand up komedi, serta tutorial wallet tentunya. Kali ini saya akan membahas tips atau bagaimana cara menangani jika teman-teman sekalian mengalami yang namanya sakit gigi. Lalu kemudian saya akan bahas tuntas tentang apa penyebab sakit gigi, lalu bagaimana penanganannya jika Anda mengalami sakit gigi. Penasaran? Simak terus. Ada lagu yang pernah saya dengar seperti ini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Saya pikir lagu itu agak-agak keliru kalau menurut saya. Kenapa? Kalau saya tidak ada yang saya pilih. Mau sakit hati, mau sakit gigi, semuanya menyiksa ya. Baik, kita langsung saja membahas apa penyebab seorang itu menderita atau mengeluh sakit gigi. Itu penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah gigi berlubang dan yang kedua adalah adanya karang gigi atau kebersihan mulut Anda yang kurang. Nah, sebelum lanjut saya akan memperlihatkan sebuah pantom gigi di mana di pantom ini memperlihatkan anatomi gigi geligi manusia. Nah, yang di depan ini namanya gigi seri atau incisivus, kemudian di sampingnya ada dua yang runcing namanya gigi taring atau caninus. Nah, yang dua di sini namanya geraham depan atau premolar, dan yang dua bagian belakang ini namanya molar atau gigi geraham. Gigi geraham yang ini, gigi geraham yang depan maupun yang belakang itu ada alur-alurnya ya, kelok-keloknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini diperlihatkan alurnya itu sangat dangkal dan licin ya, licin. Sehingga ini sangat bagus kalau gigi Anda seperti ini. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena ini tidak mudah tertinggal sisa-sisa makanan jika Anda habis makan ya, karena tidak mempunyai alur. Biasanya ada juga orang sih yang alurnya ada kelihatan garis-garis yang agak dalam, ya itu yang berbahaya teman-teman, karena jika sudah makan biasanya residu atau sisa-sisa makan yang paling kecil-kecil itu masuk di sela-selanya yang agak susah dibersihkan dengan menyikat gigi. Ya, karena itu simak terus sampai habis ya, karena saya akan membahas penyebab gigi Anda berlubang. Walaupun Anda sering mengatakan bahwa saya sudah rajin menyikat gigi dan lain sebagainya, kenapa masih tetap saja gigi saya berlubang? Gigi berlubang adalah disebabkan oleh bakteri, di mana bakteri tersebut ada pada gigi yang banyak terdapat sisa-sisa makanan yang saya sebutkan tadi yang berada di alur-alurnya, yang semakin lama biasanya kalau tidak ditangani secara cepat akan bertambah lebar lubang tersebut. Nah, kita ketahui bahwa gigi itu terdiri beberapa lapisan, yaitu lapisan yang paling luar itu namanya lapisan email, bukan email yang ada di internet ya teman-teman, tapi ini lapisan yang paling keras yang ada pada gigi. Lalu di bagian bawahnya itu ada namanya lapisan dentin atau dikenal dengan tulang gigi. Lalu bagian bawahnya itu ada lapisan yang berbentuk rongga yang disebut dengan pulpa, di mana di pulpa itu terdapat saraf-saraf gigi. Jika lubang gigi Anda itu sebatas masih berada di lapisan email, biasanya teman-teman belum merasakan adanya keluhan. Yang ada biasanya cuma ngilu-ngilu biasa seperti itu. Tetapi jika lubang gigi Anda sudah agak ke dalam sampai ke lapisan dentin, nah itu biasanya baru terasa ada rasa ngilu yang Anda rasakan pada saat Anda mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin ataupun panas. Dan jika lubang gigi Anda itu sudah sampai masuk ke daerah pulpa yang ada sarafnya, nah di situ teman-teman bisa merasakan sensasi nyeri yang
luar biasa yang bisa teman-teman rasakan sampai di telinga, bahkan sampai di kepala. Nah, ini teman-teman ada 3 gambar ya, 3 gambar bentuk gigi yang sering berlubang akibat adanya bakteri. Nah, di gambar yang pertama ini teman-teman bisa lihat bahwa ini alurnya itu sangat dangkal sehingga agak susah memang sisa makanan yang tertinggal di sini karena alurnya dangkal dan mudah dibersihkan dengan menyikat gigi. Tetapi bukan berarti ini tidak bisa berlubang, karena kalau teman-teman malas menyikat gigi itu juga akan membuat bakteri di sini bersarang lalu kemudian membuat lubang di sini. Nah, ini adalah lapisan email yang paling luar ya. Jika lubangnya masih sebatas ini teman-teman, itu biasanya ya, saya sampaikan tadi bahwa keluarnya masih ngilu-ngilu biasa. Ini adalah lapisan email. Kemudian lapisan di bawahnya ada namanya lapisan dentin atau lapisan tulang gigi. Nah, jika lubangnya sudah sampai ke lapisan dentin, itu sudah teman-teman merasakan sensasi ngilu jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin ataupun panas. Lalu kemudian lapisan yang paling bawah ini adalah lapisan pulpa. Ini punya rongga ya teman-teman. Rongga, di dalam rongga ini ada saraf-saraf gigi. Nah, jika lubangnya sudah sampai ke bagian pulpa ini ya, di sini sensasi nyerinya biasanya hebat ya, sampai dirasa ke telinga ataupun ke kepala. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan perlihatkan salah satu contoh gigi yang sudah berlubang. Jadi lubangnya ini kalau dilihat dari atas ya, ini ada sudah lubang, kemudian dia lubangnya dari samping juga, jadi atas kemudian samping. Nah, ini sudah dicabut, ini gigi asli ya teman-teman. beda dengan yang ini kan pantong teman-teman, ini hanya contoh ya, gigi palsu. Kalau ini gigi asli teman-teman. Nah, ini adalah bagian emailnya, bagian atas, kemudian di tengah di sini adalah bagian dentin, kemudian di dalam akar gigi ini itu ada rongga yang namanya pulpa. Nah, ini contoh gigi yang berlubang yang menyebabkan nyeri atau sakit teman-teman. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana cara penanganannya jika teman-teman punya gigi yang berlubang dan merasakan nyeri. Kemudian ini juga ada gigi premolar atau geraham depan teman-teman ya, yang ini ada juga lubangnya dari samping. Biasanya kalau dari atas kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau dari samping ini ada lubangnya teman-teman. Nah, inilah yang saya katakan alurnya. Kalau misalnya dangkal di sini teman-teman, ini mudah dibersihkan dengan sikat gigi, tetapi kalau alurnya agak dalam, itu biasanya residu atau sisa-sisa makanan itu terperangkap di bagian dalam yang susah dibersihkan, dan itulah yang biasanya mengundang bakteri untuk membuat lubang di gigi Anda. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan tampak warna hitam karena ada alurnya yang dalam, sehingga terdapat sisa-sisa makanan yang susah dibersihkan. Akhirnya biasanya kelihatannya tampak warna hitam seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara penanganannya jika teman-teman mengalami nyeri atau sakit pada gigi yang berlubang. Ini dia. Yang pertama, teman-teman harus sikat gigi dulu ya dengan menggunakan pasta ya. Cara menyikatnya misalnya teman-teman harus sikat dulu dari sini, kemudian ke sini dan ke sini ya. Kita bersihkan seperti ini teman-teman, dari sini ke sini sampai jika ada lubangnya di sini teman-teman bersihkan sisa-sisa makanan yang bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Teman-teman bisa cara menyikatnya teman-teman sudah tahu, saya tidak akan banyak mengajar tentang bagaimana cara menyikat gigi. Yang jelas teman-teman harus sikat gigi dulu. Setelah Anda menyikat gigi, langkah yang kedua adalah teman-teman mengambil air kurang lebih ya 150 sampai 200 ml ya, seperti ini teman-teman, air putih. Lalu kemudian teman-teman mengambil garam ya.
ini adalah garam. Teman-teman bisa campurkan 2 sendok teh atau 2 sendok seperti ini ya. Teman-teman bisa campurkan 2 sendok ya. Teman-teman bisa campurkan 2 sendok seperti ini. Lalu teman-teman aduk sampai rata. Aduk sampai rata ya. Jika garamnya ini sudah larut, teman-teman bisa kumur-kumur ya, seperti ini caranya. Jadi kumur-kumur dilakukan itu berulang-ulang teman-teman, supaya diharapkan bakteri yang berada di dalam lubang gigi Anda itu mati. Dan ingat, airnya jangan ditelan ya, karena teman-teman bisa saja muntah atau tensinya naik. Kenapa? Karena air garam teman-teman. Gigi yang berlubang tadi seperti ini yang membuat nyeri itu setelah disikat gigi kita keringkan dulu ya dengan menggunakan kapas. Nah, ini dia kapasnya ya. Kita ambil kapas, lalu teman-teman bisa gulung sedikit ya. Lalu kita jepit dengan menggunakan pinset ya. Teman-teman bisa seperti ini teman-teman. Setelah kita gulungnya, ini kita keringkan dulu dengan ya pelan-pelan teman-teman, karena namanya sakit gigi itu pastilah tersentuh sedikit. Baik dengan disentuh dengan kapas itu terasa sakit teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan sampai terasa bersih dan kering ya. Seperti ini teman-teman. Setelah kering, teman-teman baru menggunakan yang namanya ini teman-teman. Ini namanya minyak cengkeh. Kalau teman-teman berada di daerah yang banyak tumbuh pohon cengkeh, biasanya di daerah tersebut ada pabrik yang mengolah daun cengkeh kering itu menjadi minyak. Nah, ini namanya minyak cengkeh. Teman-teman jika tidak mempunyai minyak cengkeh, itu bisa juga membeli, ada cairan yang di apotek banyak dijual, namanya eugenol. Itu minyak cengkeh juga isinya teman-teman. Tapi jika teman-teman punya minyak cengkeh, caranya seperti ini teman-teman ya. Ambil gulungan kapas seperti ini teman-teman ya. Kemudian perkirakan gulungan kapas itu bisa masuk ke dalam lubang gigi Anda. Jangan juga terlalu besar teman-teman ya. Perkirakan bahwa kapas ini sudah bisa masuk di lubang itu. Lalu kemudian kita berikan minyak cengkeh teman-teman ya, seperti ini. Perkirakan supaya jika kapasnya semuanya sudah basah dengan minyak cengkehnya. Ingat teman-teman, ini tidak boleh langsung masuk ke lubang gigi. Kenapa? Karena tidak boleh terlalu banyak minyak cengkehnya teman-teman. Caranya kita mengambil tisu seperti ini teman-teman ya. Kita simpan di tisu lalu diperas ya. Seperti ini teman-teman, diperas sampai minyaknya terserap oleh tisu ini seperti ini. Yang terlalu kering juga ya teman-teman, dan jangan juga terlalu basah. Setelah diperas seperti ini, lalu kemudian teman-teman dengan pelan-pelan memasukkan ke lubang gigi yang berlubang ya, pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan seperti itu. Iya, jangan juga dipaksa teman-teman karena sakit. Jadi teman-teman pakai perasaan ya. Dan pastikan ini bisa bertahan dalam beberapa jam, 2-3 jam ke depan. Dan pastikan
ini jangan terjatuh ya, karena ini akan efektif jika dia bertahan selama 2-3 jam di lubang gigi Anda, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan insya Allah dengan tips seperti ini, dalam beberapa waktu ke depan sakit gigi Anda akan hilang. Kenapa? Karena bakteri yang ada di dalam lubang gigi ini akan mati oleh minyak cengkeh tersebut. Perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa tindakan ini, penanganan ini adalah penanganan awal. Artinya ini tidak bisa menyembuhkan sakit gigi Anda yang sudah terlanjur akibat adanya lubang gigi. Saya sarankan kepada teman-teman agar segera ke sarana kesehatan seperti ke puskesmas, rumah sakit, ataupun dokter gigi praktek untuk memeriksakan giginya. Kenapa? Jika gigi Anda itu berlubang, itu dokternya akan melihat dan memeriksa apakah gigi Anda itu masih bisa dirawat saluran akarnya, lalu masih bisa dipertahankan, setelah dirawat lalu ditambal, sehingga gigi Anda masih bisa digunakan. Tetapi jika dokternya mengatakan bahwa giginya sudah tidak bisa dipertahankan, maka gigi Anda harus dicabut. Itulah tips atau cara menangani jika teman-teman mengalami sakit gigi pada gigi berlubang. Semoga saja tips yang saya sudah sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman dan nyeri Anda dapat hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan salam sehat dari Fahri.